Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Sehat semua kan? Alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan, kita selalu diberi kerahmatan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berterima kasih kepada Yang Kuasa selalu memberikan kesehatan kepada kita. Maka dari itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, baiklah. Siapa yang ingin memimpin doa untuk teman-temannya? Oke, silahkan. Oke ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Baiklah, tadi kan kita sudah berdoa bersama-sama. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek daftar kehadiran kalian semua. Nah, kira-kira di antara kalian semua, adakah teman kalian yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Oh, ada yang tidak hadir? Kenapa dia tidak hadir? Siapa namanya? Oh, si Rahma. Rahma tidak hadir dikarenakan sakit. Oke, baiklah. Mari kita doakan kepada teman yang tidak hadir pada hari ini dikarenakan sakit. Semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan membahas gotong royong. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang peta konsep gotong royong. Gotong royong adalah hidup rukun yang akan mendatangkan kedamaian dan ketentraman. Saling berbagi akan menciptakan suasana rukun di antara kita semua, dan tolong-menolong akan meringankan beban kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan membiasakan gotong royong? Yaitu dengan cara hidup rukun, berbagi, dan tolong-menolong. Nah, selanjutnya adalah Ibu ingin bertanya, apa sih gotong royong itu? Ayo, ada yang tahu tidak? Apa itu gotong royong? Oke, boleh angkat tangan yang tahu apa itu gotong royong? Ya, silahkan Nadia. Ya, oke, betul. Bagus, pinter ya. Lalu apa ada lagi yang ingin menambahkan? Apa itu gotong royong? Oke, lalu apa ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silahkan Bilkis. Ingin menambahkan? Oke, ya. Oke, betul, bagus. Oke, bagus semua jawabannya. Pintar-pintar semua ya. Nah, jadi Ibu ingin menyampaikan kembali dari apa yang teman-teman kalian sampaikan tadi, yang dimaksud dengan gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dengan hidup rukun, saling berbagi dan tolong-menolong. Nah, lalu apa saja sih gotong royong? Lalu di mana saja sih gotong royong itu dapat dilakukan? Yaitu gotong royong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, contoh-contohnya seperti contoh kegiatan gotong royong di rumah yaitu seperti apa? Ayo, ada yang bisa menjawabnya? Oke, membersihkan rumah bersama, lalu membuat taman di halaman rumah. Oke, lalu mengatur perabot di rumah ya. Nah, itu ya tadi contohnya, contoh-contoh kegiatan bergotong royong di rumah. Nah, lalu bagaimana jika contoh gotong royong di masyarakat? Nah, itu yaitu ada seperti mendirikan rumah bersama-sama. Misalnya tetangga kalian ada yang membangun rumah. Nah, kita sebagai tetangganya bergotong royong untuk membantu pekerjaan tetangga yang sedang membangun rumah. Lalu kita bisa memperbaiki jalan kampung. Misalnya jalan di sekitar rumah kalian itu sedang diperbaiki, kalian berpartisipasi dengan membantunya. Nah, bisa juga dengan membersihkan lingkungan sekitar kalian yang kotor, kalian bisa membersihkannya. Lalu tadi kan sudah ya contoh kegiatan gotong royong di rumah, di masyarakat, lalu di lingkungan sekolah.
Nah, ini kan setiap hari kalian sekolah nih. Apa? Coba sebutkan contoh kegiatan di sekolah yang termasuk gotong royong. Ayo, bisa tidak sebutkan? Siapa yang ingin menyebutkannya? Ya, silahkan. Siapa? Oke, lalu membersihkan lingkungan sekolah. Oke, lalu menata meja dan kursi di sekolah. Lalu membersihkan ruang kelas, lalu membuat taman di depan kelas, lalu oke, tuh. Oke, baik ya. Jadi, manfaat gotong royong antara lain adalah pekerjaan berat akan terasa ringan. Pekerjaan akan cepat selesai. Nah, selain itu juga gotong royong akan mempererat persaudaraan dan membina kerukunan kita semua. Jadi, gotong royong akan menciptakan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, gotong royong akan menciptakan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong. Nah, lalu pada hidup rukun, perlu diterapkan di mana saja sih hidup rukun itu? Ayo, ada yang tahu tidak? Perlu di mana saja hidup rukun itu diterapkan? Ya, seperti tadi, hidup rukun itu sangat diperlukan dan perlu diterapkan baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, pada lingkungan rumah, hidup rukun itu sangat diperlukan pada keluarga. Nah, karena akan menciptakan suatu rasa kenyamanan dan ketentraman pada keluarga tersebut jika keluarga tersebut melakukan hidup dengan kerukunan. Nah, maka jika sebaliknya hidupnya tidak memiliki kerukunan antara anggota keluarga yang lain dengan yang satu dengan yang lain, maka akan menciptakan suatu ketidaknyamanan dan tidak akan adanya ketentraman. Nah, maka dari itu sebaiknya anggota keluarga bekerja sama, saling berbagi, dan saling tolong-menolong atau saling membantu. Selanjutnya adalah hidup rukun di sekolah. Nah, bagaimana sih hidup rukun di sekolah tuh? Nah, ada yang tahu tidak? Sepertinya pada contohnya pada kalian yang hidup rukun di sekolah. Nah, contohnya itu apa? Ayo. Oke, bermain bersama dengan semua teman tanpa membeda-bedakan saat jam istirahat. Nah, ada tidak yang seperti itu? Ada tidak yang seperti itu? Oke, semuanya seperti itu ya. Tidak membeda-bedakan antara semua teman saat jam istirahat. Nah, lalu mau satu kelompok dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang siapa saja atau melihat latar belakang sosialnya, agamanya, sukunya, dan daerah asal tersebut. Nah, lalu yang ketiga yaitu meminjami alat tulis untuk teman yang lupa membawanya. Jadi, jika ada salah satu teman kalian yang lupa untuk membawa alat tulis, kalian diharapkan untuk meminjamnya karena itu termasuk saling tolong menolong dan akan menciptakan hidup kerukunan di sekolah, di kelas. Nah, lalu apa sih manfaat hidup rukun di sekolah itu? Nah, jadi manfaat hidup rukun di sekolah itu akan membuat siswa, guru, dan tenaga sekolah lainnya lebih akur sehingga jarang terjadi kegaduhan. Maka hal ini terjadi karena hidup rukun di sekolah menunjukkan rasa saling menghargai atau sama lain meskipun memiliki perbedaan. Jadi kalian itu harus saling menghargai dan menghormati sesama teman, baik teman, baik guru ataupun yang lainnya. Nah, tadi kan ada hidup rukun di rumah ataupun di keluarga, ada hidup rukun di sekolah. Nah, selanjutnya adalah hidup rukun di kampung atau di masyarakat sekitar. Nah, jadi hidup rukun di masyarakat atau kampung sekitar itu ada apa saja? Contoh terkecilnya saja. Ada apa saja? Oke, silahkan.
Ya, baik, ada kerja bakti. Nah, melakukan kerja bakti adalah salah satu cara untuk membangun kerukunan anggota masyarakat atau antar anggota masyarakat lainnya. Selama melakukan kerja bakti, teman-teman atau masyarakat sekalian akan saling membantu. Lalu kegiatan itu akan menciptakan kerukunan. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, ada apa? Ya, membantu tetangga. Nah, sebagai makhluk sosial, teman-teman tidak bisa hidup sendiri atau akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, kita diharapkan untuk hidup selalu bersosialisasi atau kita tidak boleh hidup dengan individualisme. Karena itu masyarakat atau teman-teman sekalian tidak boleh ragu saat membantu tetangga. Saling bantu itu akan menimbulkan kerukunan antar tetangga. Nah, tadi kan sudah dijelaskan apa contohnya hidup rukun di masyarakat itu. Lalu apa manfaat hidup rukun di masyarakat? Ayo, ada yang bisa menyebutkannya? Ya, silahkan. Dia, oke. 1, merasakan hidup yang lebih tenang. 2, ya, hidup lebih mudah dengan saling membantu. Yang ketiga, terciptanya lingkungan yang aman. 4, masyarakat hidup dengan sejahtera. Yang kelima, tali persaudaraan yang kuat. Yang keenam, terhindar dari konflik. Dan yang ketujuh adalah masyarakat lebih toleransi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan hidup rukun itu terjadi pada apa saja, pada di mana saja, di rumah, ya, di masyarakat, ya, di sekolah, lalu ada pada binatang. Nah, kita hidup rukun itu bukan hanya pada saudara atau dengan teman dekat atau dengan teman dekat ataupun dengan tetangga, tapi kita juga harus hidup rukun pada binatang. Jika kita tidak hidup rukun pada binatang, kita akan malu pada binatang. Kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa? Nah, oke, jadi sebelum ibu kasih tahu alasannya itu kenapa, ada baiknya jika kita melihat gambar pada gambar 1.4. Nah, di situ ada apa? Ada hewan apa? Ya, ada badak dengan burung jalak. Nah, hewan pada gambar 1.4 itu terdapat kerbau dan burung jalak. Ada yang tahu sedang apa itu? Nah, jadi begini ceritanya. Oke, sedikit ibu bercerita tentang sahabat yang rukun, ya. Nah, nanti selesai ibu menceritakan ini, ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk bercerita atau untuk menulis cerita tentang hidup rukun itu, baik dari hewan ataupun dari keluarga kalian atau di lingkungan masyarakat atau di sekolah. Jadi bebas ya ceritanya itu mau seperti apa. Yang penting kalian menceritakan tentang kerukunan. Nah, oke. Nah, jadi ibu akan menceritakan sedikit tentang hidup rukun 3 sahabat yang hidup rukun. Nah, pada gambar tadi kan ada kerbau dan burung jalak. Lalu ada kancil maksudnya. Maaf. Suatu hari punggung kerbau itu gatal. Kerbau meminta tolong kelinci. Kerbau meminta tolong kepada kancil untuk menggaruk punggungnya. Nah, tapi kancil tidak bisa melakukannya karena badan kerbau yang terlalu tinggi dan besar. Nah, lalu kancil segera memberitahu kerbau ia akan minta tolong burung jalak. Nah, baru beberapa puluh meter berlari, kancil terprosok ke parit. Sedih ya, jadi kancil tiba-tiba jatuh atau terprosok ke parit. Nah, lalu kedua kaki depan itu terluka. Ia tidak dapat melompat keluar parit. Nah, lalu kancil mengerang kesakitan. Aduh, katanya seperti itu. Nah, burung jalak mendengar suara kancil. Lalu ia menghampiri sang kancil. Kancil minta tolong kepada jalak untuk mengeluarkannya dari dalam parit.
Tapi Galak tidak bisa membantu karena badannya terlalu kecil, lebih kecil dari Kancil. Galak segera berjalan pergi. Lalu Jalak segera pergi untuk meminta pertolongan kerbau. Nah, kerbau sedang asyik memakan rumput. Nah, dia terperanjat kaget dengan kedatangan Jalak. Nah, Jalak segera memberitahu kerbau tentang keadaan Kancil. Kemudian mereka bergegas ke parit. Nah, untuk menolong Kancil, kerbau mengangkat Kancil dengan tanduknya. Kancil berhasil keluar dari dalam parit. Dia berterima kasih kepada kerbau dan Jalak. Kancil memberitahu Jalak kenapa ia terperosok. Lalu ia segera meminta tolong burung Jalak sebab kerbau merasa tubuhnya semakin gatal. Nah, Jalak mengerti keadaan kerbau itu, Pak. Keadaan kerbau pada saat itu. Nah, dengan senang hati Jalak menolong kerbau. Dengan senang hati Jalak menolong kerbau. Lalu apa yang dilakukan Jalak terhadap punggung kerbau yang gatal? Ada yang tahu tidak? Ya, betul sekali. Wah, pinter ya. Jadi, Jalak hinggap di atas punggung kerbau, yaitu dengan cakarnya ia menggaruk-garuk paruhnya yang tajam untuk memakan kutu. Benar. Lalu Jalak berkata seperti ini, "Kutumu enak sekali, kerbau," seru Galak. Lalu kerbau menjawab, "Makanlah sepuasmu supaya aku tidak gatal lagi," katanya seperti itu. Sambil berlalu, kerbau mengobati Kancil, lalu memberinya makan dan minum. Mereka tampak senang. Ternyata hidup rukun menyenangkan dan juga menguntungkan. Nah, ada yang ingin seperti mereka, seperti kerbau, Kancil, ataupun seperti burung Jalak. Nah, kenapa kita harus mencontoh tiga hewan tersebut? Karena apa? Karena tiga hewan tersebut itu saling tolong menolong. Nah, karena bukan hanya manusia saja yang hidup bersosial. Nah, hewan pun juga hidup bersosial karena tidak mungkin mereka hidup sendiri kan. Seperti tadi, Kancil yang terperosok tidak mungkin kan keluar sendiri dari parit tadi, maka diperlukannya bantuan kerbau. Begitu juga dengan kerbau yang merasa gatal, yang merasa punggungnya gatal dikarenakan ada kutu. Nah, dengan senang hati burung Jalak membantunya dengan memakannya kan. Nah, jadi kita itu harus hidup dengan sosial, tidak boleh hidup individu atau hidup sendiri-sendiri, harus hidup saling membantu dan tolong menolong. Oke, tadi kan sudah dijelaskan hidup rukun. Nah, lalu selanjutnya apa? Saling berbagi. Nah, hidup rukun itu tidak hanya hidup rukun, jadi kita itu harus saling berbagi. Karena apa? Karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Nah, kita hidup bersama orang lain atau hidup sebagai makhluk sosial. Nah, karena itu kita harus saling berbagi, baik dari pekerja, karena itu kita harus saling berbagi, juga saling bekerja sama. Nah, perbedaan tidak menjadi masalah, baik dari jenis, kelaminnya, sukunya, atau agamanya, tidak menjadi penghalang untuk kita saling berbagi. Nah, untuk saling berbagi, yaitu baik dari pekerjaan ataupun tugas, dengan berbagi bersama keluarga, teman, dan tetangga, hidup akan terasa lebih ringan dan pekerjaan akan cepat selesai. Nah, maka dari itu kita harus saling membantu ya. Nah, contohnya seperti apa pada di lingkungan rumah ataupun di keluarga kalian? Ada yang tahu? Oke, seperti contohnya membantu ibu di rumah. Nah, jika ibu sedang memasak, baiknya kita membantu pekerjaan ibu, seperti membantu yang memasak, ataupun mencuci piring, ataupun menyapu. Nah, itu akan memudahkan pekerjaan ibu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, jika kita tahu ibu sedang mengerjakan pekerjaan rumah, ada baiknya kita itu membantu ya. Nah, lalu selanjutnya saling berbagi di rumah sudah, ya kan? Nah, lalu berbagi di sekolah. Oke,
bagaimana sih berbagi di sekolah itu? Contohnya seperti apa? Iya, contohnya seperti kalian piket ya, pada piket setiap hari. Nah, tidak mungkin kan kalian tidak membantu antara satu teman dengan teman yang lain jika teman itu piket. Nah, jika kalian memiliki jadwal piket, sebaiknya kalian melakukannya. Nah, jika ada temannya yang menyapu, kalian membantunya seperti membersihkan sampah ataupun yang lain sebagainya. Nah, lalu contoh yang lainnya seperti jika teman kalian atau salah satu teman dari kalian itu ada yang tidak membawa alat tulis seperti pensil atau tidak bawa penghapus, ada baiknya jika kalian mempunyai dua pensil ataupun dua penghapus, kalian meminjamkannya kalian meminjamkan salah satunya. Nah, karena itu akan bermanfaat bagi teman kalian yang membutuhkan. Karena itu kita harus saling berbagi di sekolah. Nah, oke, selanjutnya yaitu saling berbagi di masyarakat. Nah, saling berbagi di masyarakat seperti apa? Seperti kerja bakti di masyarakat. Nah, jika ada kerja bakti di masyarakat, ada baiknya kita tuh mengikuti kerja bakti tersebut, karena itu akan saling menguntungkan untuk masyarakat sekitar, dan pekerjaan akan saling terasa ringan jika kita bisa saling berbagi kepada siapa. Oke, sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menerapkannya di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Semoga kita bisa saling membantu, hidup rukun, tolong menolong ya. Nah, jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan di rumah masing-masing. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.